Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Sarifatul Aini dengan NIM 3722030, merupakan mahasiswa Manajemen Bisnis Syariah kelas MBSA tahun 2022. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Muhammad Jamil Jambe Bukit Tinggi. Nah, di video kali ini saya akan mengajak kawan-kawan untuk mengenal sedikit banyaknya tentang objek saya, yaitu perkebunan pisang di Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat. Untuk mengetahui kondisinya seperti apa, mari kita simak video ini bersama-sama. Kita akan melakukan perjalanan ke perkebunan pisang yang ada di Kecamatan Sungai Aur. Nah, kita sudah sampai di perkebunannya. Seperti inilah penampakan perkebunannya. Dan selanjutnya, di sini saya akan mengajak kawan-kawan untuk mengenal sejarah singkat tentang tanaman pisang. Pada awalnya, pisang merupakan tumbuhan asli yang berasal dari kawasan Asia Tenggara, kemudian menyebar ke seluruh wilayah dunia. Dari arah barat, pisang menyebar mulai dari Samudra Atlantik menuju ke Pulau Madagaskar, lalu ke benua Afrika, dan menuju ke Amerika Latin dan Amerika Tengah. Sementara itu, pisang yang menyebar dari arah timur melalui Samudra Pasifik menuju ke Hawaii. Pisang termasuk dalam kelas tumbuhan berkeping biji tunggal. Sementara itu, pisang masuk dalam subdivisi tumbuhan berbunga dan divisi tumbuhan berbiji. Pisang dapat tumbuh subur di wilayah dengan musim kemarau yang berlangsung hingga 4,5 bulan. Curah hujan yang diperlukan oleh pisang untuk tumbuh dengan subur adalah 650 hingga 5.000 ml per tahun. Pisang awalnya merupakan tanaman lokal di kawasan Asia Tenggara yang sebagian besar berpusat di wilayah Indonesia. Sejak 500 tahun sebelum Masehi, pisang telah menyebar hingga ke Pulau Madagaskar. Sedangkan wilayah Afrika lainnya telah mengenal dan membudidayakan pisang sejak 1000 tahun sebelum Masehi. Pada masa yang sama, Hawaii telah mengenal dan membudidayakan pisang melalui pengiriman dari Kepulauan Canaria, Indonesia, Kepulauan Pasifik, negara-negara Amerika Tengah, dan Brasil. Dikenal sebagai negara utama pengekspor pisang, pada tahun 2018, India menjadi negara dengan konsumsi pisang paling tinggi di antara Tiongkok dan Indonesia. Ketika manusia hidup berpindah-pindah dengan mengumpulkan makanan, budidaya pisang belum dilakukan dan masih berupa tanaman liar. Pisang mulai dibudidayakan setelah manusia mengenal pertanian yang bersifat menetap. Masyarakat di kawasan Asia Tenggara telah memanfaatkan pisang sejak lama sebagai sayur, khususnya pada bagian pelepah dan tunas. Kecamatan Sungai Aur merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Pasaman Barat yang memiliki daerah penghasil pisang. Selanjutnya nih kawan-kawan, siapa sih yang tak kenal dengan buah pisang, buah sejuta umat? Ya,
Buah yang kaya kandungan gizi ini dapat tumbuh di mana saja, terutama di kawasan tropis. Pisang merupakan buah yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Buah ini menjadi konsumsi sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan gizi harian. Di Indonesia memiliki kurang lebih 200 jenis pisang yang tersebar di seluruh penjuru pulau. Beberapa pisang yang sering dikonsumsi orang Indonesia antara lain pisang kepok, pisang tanduk, pisang ambon, pisang raja, pisang madu, pisang mas, dan pisang barangan. Pisang adalah nama umum yang diberikan pada tumbuhan ternak berukuran besar dengan daun memanjang dan besar yang tumbuh langsung dari bagian tangkai. Batang pisang bersifat lunak karena terbentuk dari lapisan pelepah yang lunak dan panjang. Batang yang agak keras berada di bagian permukaan tanah. Ukuran daun pada tiap spesies pisang juga berbeda-beda. Tangkai pisang menghasilkan bunga dalam jumlah yang banyak. Bagian bunga pada pisang akan membentuk buah yang disebut dengan sisir. Buah pisang berkelompok dalam satu bunga majemuk dengan ukuran yang makin ke bawah makin mengecil. Selain itu, pisang juga dapat ditanam bersama dengan tanaman lain seperti jagung dan ketela pohon. Tanaman pisang merupakan tanaman yang memiliki banyak kegunaan, mulai dari buah, batang, daun, kulit hingga bonggolnya. Buah pisang dapat diolah menjadi berbagai macam makanan seperti keripik pisang, sale pisang, pisang molen, pisang keju. Sedangkan manfaat dari batang pisang bernilai ekonomi tinggi dan baik untuk kesehatan. Batang pisang bisa diolah jadi pupuk organik. Mungkin kita belum mengetahui batang pisang juga memiliki manfaat loh bagi kesehatan. Di antaranya, mendetoks sistem pencernaan, menurunkan berat badan, membantu mengobati asam lambung, menstabilkan kadar gula darah, dan lain sebagainya. Sedangkan manfaat daun pisang selama ini dikenal sebagai pembungkus makanan alami dan membuat aroma serta rasa menjadi lebih enak. Akan tetapi, daun pisang juga berkhasiat untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan. Berikut ini adalah manfaat dari daun pisang bagi tubuh manusia. Di antaranya, menurunkan demam, alternatif untuk pembalut luka, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mengatasi diabetes, mengobati MAH, dan lain sebagainya. Sedangkan manfaat bonggol pisang. Bonggol pisang merupakan sumber serat bagi tubuh. Bonggol pisang dapat diolah menjadi makanan ringan seperti keripik, serta dapat diolah menjadi pupuk cair untuk berbagai tanaman seperti bawang merah. Apa saja sih manfaat dari pisang? Manfaat pisang diantaranya sebagai sumber karbohidrat dan vitamin A, pisang pelancar metabolisme, menurunkan berat badan, untuk merawat kulit, melancarkan aliran oksigen ke otak, mengatasi anemia, dan menyehatkan tulang. Nutrisi di dalam pisang bermanfaat bagi kesehatan tubuh manusia dan dapat pula dibuat sebagai obat tradisional. Salah satu keunikan tumbuhan ini adalah menghasilkan buah berbentuk tandan dengan jumlah banyak. Selain itu, buah pisang juga identik sebagai makanan monyet dan kera. Ketinggian paling optimal untuk pertumbuhan pisang adalah di kawasan dengan ketinggian 100 meter di atas permukaan laut. Jenis tanah yang cocok adalah tanah yang lembab dan berada pada wilayah terbuka, sebab pohon pisang sangat membutuhkan cahaya matahari agar bisa tumbuh dengan maksimal. Buah pisang umumnya ditanam bebas di kawasan perkebunan ataupun di pekarangan rumah. Buah pisang dapat dipanen kapan saja karena pertumbuhannya sesuai dengan segala jenis musim. Kematian pohon pisang hanya terjadi ketika berbuah hanya sekali semasa hidupnya. Buah pisang dapat langsung dimakan atau dimasak terlebih dahulu. Untuk mengurangi permasalahan yang terjadi pada perkebunan pisang di Kecamatan Sungai Aur, maka kita harus melakukan berbagai tindakan agar hasil pisang
yang dihasilkan lebih unggul dan berkualitas dan mendapatkan hasil yang baik. Untuk itu kita harus menggunakan bibit yang sehat, pemupukan berimbang, mengatur jarak tanam jangan terlalu rapat untuk mengurangi kelembapan, memangkas daun-daun yang terserang kemudian memusnahkannya, melakukan sanitasi lahan yaitu membersihkan gulma seperti rumput teki dan bayam-bayaman yang merupakan inang sementara jamur fusarium. Nah, sekian ya teman-teman video dari saya. Semoga teman-teman suka dengan apa yang telah saya sampaikan dan menambah wawasan teman-teman sekalian. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.